طيبا مباركا فيه يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat karunia, nikmat kesehatan, dan kemudahan dari Allah, sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu yang kita cintai ini, baik yang offline maupun online. Tak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, manusia paling mulia di muka bumi ini, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yaumul akhir nanti kita, anak-anak kita, keluarga kita menjadi salah satu umatnya yang mendapat syafaat dari beliau dan berkumpul bersama beliau di surga Firdaus kala. Amin. Allahumma amin. Ahlan wa sahlan Al-Ustadz Abu Muhammad hafidhahullahu ta'ala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna ahwat wa umahati fillah yang telah hadir di kajian hari ini secara offline maupun online. Semoga kebersamaan kita meskipun terpisah jarak dan tempat tetap bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna kepada segenap media partner yang sudah hadir di kajian siang ini. Baik ya ahwat, sebelum memulai kajian siang ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib dalam bermajelis. Yang pertama, mari kita meluruskan niat dalam menuntut ilmu karena Allah Rabbuna Jalla Jallahu. Yang kedua, mempersiapkan hati serta berdoa kepada Allah agar diberikan taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, mempersiapkan buku catatan dan pena untuk mencatat faedah ilmu dan nasihat yang akan disampaikan oleh Ustadz. Yang keempat, menjaga adab bermajelis ilmu, mengingatkan kepada ahwat semua untuk mempersiapkan video dan mic agar tidak terbuka selama kajian berlangsung. Yang kelima, thalibah dipersilakan bertanya melalui chat Zoom. Demikian tutup kajian hari ini, mohon untuk semuanya memperhatikannya. Tamami ahwati, pada kajian tauhid siang ini, Allah bersama Ustadz Abu Muhammad Hafizahullah Ta'ala yang bertema mengenal kebesaran Allah dari keagungan para malaikat. Tapi sebelumnya izinkan saya membacakan profil singkat beliau. Al-Ustadz Abu Muhammad Syihabuddin Al-Athari, alumni Institut Pertanian Yogyakarta dan Ma'had Ilmi Al-Madinah Surakarta, pengajar Pondok Pesantren Salafiyah Khulafaur Rasyidin, pengasuh serial belajar Tauhid Hijrah APP, penasihat Lembaga Kemanusiaan Syirkata Awoniyah Bagan Batu, pembina Yayasan Pendidikan Islam Ar-Raudhah dan Yayasan Riyadhul Jannah Al-Islamiyah. Dan beliau pengisi kajian tetap di beberapa kajian di beberapa masjid di Bagan Batu dan Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Baik ya ahwati, kita tunggu Ustadz Abu Muhammad Ta'ala di kajian siang ini.
Gue udah diajak ngomongin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la 'aqibatu lil muttaqin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين يا رب العالمين. Kaum muslimat ini di Allah Subhanahu wa taala rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikunna. Insyaallah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita membahas tentang keimanan terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ini adalah majelis kita yang terakhir. Kita memasuki pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan al-malaikatu rusulullah. Ya, para malaikat itu adalah rasul-rasulnya Allah, utusan-utusannya Allah. Kita telah membahas sebagian dari golongan-golongan para malaikat dari kalangan al-muwakkalah, ya, malaikat-malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus sebagai urusan makhluk-makhluknya. Di sini Syekh Habibullah Ta'ala mengatakan wal maqsudu anna Allah wakala bil alami al-uluwiyyi was-sufliyyi malaikatun. Ya, kata beliau kesimpulannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menugaskan untuk alam atas dan alam bawah. Alam atas maksudnya langit, ya, sementara alam bawah maksudnya bumi. Allah Subhanahu wa taala menugaskan untuk alam atas dan alam bawah, langit dan bumi,
para malaikat. Ya, apa tugas mereka? Tudabbiru syu'unihima, tudabbiru syu'unahuma bi'idnihi wa amrihi wa masyiatihi subhanahu. Tugas mereka adalah mengatur urusan-urusan keduanya, urusan alam atas dan alam bawah, urusan langit dan bumi, beserta penduduk keduanya, dengan izinnya, dengan perintahnya, dan dengan kehendaknya. Ini Bu ya. Allah Subhanahu wa taala menugaskan untuk langit dan bumi itu para malaikat. Para malaikat ini Allah tugaskan untuk mengatur urusan langit dan bumi, juga urusan penduduk langit dan bumi, dengan izin Allah, dengan perintah Allah, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu penjelasan bahwasanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari dua golongan. Yang pertama muwakkalah, yaitu malaikat-malaikat yang Allah beri tugas untuk mengurus sebagai urusan makhluk-makhluknya. Kemudian golongan yang kedua adalah ghairu muwakkalah, malaikat-malaikat yang tidak mendapat tugas untuk mengurus urusan para makhluk dan dicipta khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua itu lebih banyak dibandingkan dengan golongan yang pertama. Ya, golongan yang kedua itu lebih banyak dibandingkan dengan golongan yang pertama. Walaupun golongan yang pertama juga sangat banyak. Nah, golongan yang pertama ini sangat banyak. Inilah yang disebut sebagai Rasul-Rasulullah, utusan-utusan Allah yang Allah tugasi untuk mengurus sebagai urusan makhluk-makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yasbiqunahu bil qawli. Mereka, yakni para malaikat itu tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan mereka. Ya, maksudnya para malaikat ini tidak pernah melancangi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakni para malaikat tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Wa hum bi amrihi yaf'alun. Wa hum bi amrihi yaf'alun, dan mereka itu senantiasa mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah At-Tahrim ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Allah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka, yakni para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan kepada mereka. Jadi ayat yang mulia ini pun terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepadanya. Dia tidak pernah bermaksiat kepadanya atas segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, kemudian bagian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya mereka senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Ini kalau di dalam bahasa Arab namanya aqdul muradif. Aqdul muradif itu menyebutkan suatu kalimat yang maknanya sama persis dengan kalimat yang sebelumnya dalam rangka penegasan. Di sini kan tadi awalnya Allah mengatakan para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepadanya. Kemudian di akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan para malaikat itu senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu kan artinya sama saja. Ya, itu maknanya sama saja. Seperti perkataan orang kita, aku ikut jangan ditinggal. Itu kan sama saja. Kalau ikut berarti tidak ditinggal. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwasanya makhluk-makhluknya yang bernama
para malaikat itu mereka itu total di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walihada yuliku subhanahu at-tadbira ilal malaikati ta'ala liqaunihim al-mubashirina. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala terkadang menyandarkan pengaturan alam semesta itu kepada para malaikat. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu terkadang menyandarkan pengaturan alam semesta itu kepada para malaikat karena mereka lah yang secara langsung mengatur alam semesta. Pertanyaannya Bu, yang mengatur alam semesta ini siapa Bu? Allah atau malaikat Bu? Bu, yang mengatur alam semesta ini Allah atau malaikat? Allah. Ya, tetapi terkadang Allah mengatakan bahwasanya yang mengatur alam semesta itu adalah malaikat-malaikatnya. Karena mereka lah yang secara langsung mengatur ya urusan-urusan alam semesta ini dengan perintah Allah, dengan izin Allah dan dengan kehendak Allah. Nah, ini yang pertama. Kemudian kaqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nazi'ah. Ya, apa kata Allah? Fal mudabbirati amra. Mudabbirah jamak dari mudabbirah. Dari kata dabbara yudabbiru. Dabbara yudabbiru atau tadbir itu artinya mengatur. Mudabbirah berarti yang mengatur. Mudabbirah itu bentuk jamaknya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menamai para malaikat dengan mudabbirat. Mudabbirat artinya adalah ya malaikat-malaikat yang mengatur. Fal mudabbirati amra, demi malaikat-malaikat yang mengatur. Ya, demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan alam semesta. Ini yang pertama. Allah mengatakan yang mengatur alam semesta adalah para malaikat. Wa yutifu ilaihi tadbira, dan ada kalanya Allah Subhanahu wa taala itu menyandarkan pengaturan alam semesta kepada dirinya sendiri. Seperti di dalam surah As-Sajdah ayat yang kelima, yudabbirul amra. Allah lah yang mengurus seluruh urusan. Ya, Allah lah yang mengurus seluruh urusan. Jadi pengaturan alam semesta ini terkadang Allah katakan, terkadang Allah sadarkan kepada dirinya sendiri dan terkadang Allah sadarkan kepada para malaikat. Terkadang Allah mengatakan yang mengatur alam semesta ini adalah dirinya, dan terkadang Dia mengatakan bahwa saya mengatur alam semesta ini adalah malaikatnya. Nah, dan di antara sifat dasar yang disandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb atau sebagai Tuhan bagi seluruh alam semesta adalah sifat al-tadbir atau al-amr. Sudah berlalu penjelasannya bahwasanya sifat-sifat rububiyah atau sifat-sifat ketuhanan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, melapangkan atau menyempitkan rezeki, menurunkan atau menahan hujan, ya, kemudian menimpakan penyakit dan menyembuhkan dan yang lainnya. Banyak sekali sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh sifat-sifat tersebut kembali kepada tiga sifat dasar. Ya, seluruh sifat-sifat ketuhanan yang sedemikian banyaknya itu kembali kepada tiga sifat dasar. Masih ada yang ingat Bu? Apa tiga sifat dasar dari sifat-sifat ketuhanan atau sifat-sifat rububiyah? Ada yang ingat Bu? Ada yang punya catatan? Allah kan banyak sifatnya, ya, tetapi sifat Allah itu kembali kepada tiga sifat dasar. Apa itu Bu? Al-khalqu wal milku wal tadbir, mencipta, memiliki dan mengatur.
Itulah Tuhanku. Yang namanya Tuhan itu dzul khalqi wal milki wat tadbiri. Tuhan itu adalah zat yang mencipta, yang memiliki dan yang mengatur. Ketika Allah Subhanahu wa taala kita katakan sebagai Rabb bagi seluruh alam semesta, sebagaimana di dalam firman-Nya, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb-nya atau Tuhannya seluruh alam semesta. Apa sih itu Tuhan? Tuhan adalah Dzul Khalqi wal Milki wat Tadbiri. Tuhan itu adalah yang mencipta, yang memiliki dan yang mengatur. Jadi makna ketika Allah dikatakan sebagai Rabb atau sebagai Tuhan bagi seluruh alam semesta, maknanya adalah Allah adalah pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Nah, kira-kira ada nggak pencipta selain daripada Allah? Tidak ada. Ada yang memiliki alam semesta ini selain daripada Allah? Tidak ada. Dan ada yang mengatur alam semesta ini selain daripada Allah? Tidak ada. Ya, jadi Allah lah yang mengatur segala urusan. Sebagaimana Dia berfirman, "Lahul khalqu wal amru." Ya, hanya Allah sajalah yang mencipta dan yang mengatur segala sesuatunya. Nah, kemudian ya, ini selesai ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu terkadang mengatakan bahwasanya yang mengatur alam semesta adalah dirinya, dan terkadang dia yang mengatur alam semesta adalah malaikat-malaikatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya berfirman tentang awal malakil maut, pembantu-pembantu bagi malaikat maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hingga apabila kematian itu mendatangi, menghampiri, menjemput salah seorang di antara kalian, dia akan diwafatkan, dia akan dimatikan oleh rasul-rasul kami, utusan-utusan kami, wa hum la yufarritun, dan mereka tidak pernah lalai dari apa yang menjadi tugas mereka. Pertanyaannya Bu, yang mematikan itu Allah atau malaikat Bu? Allah ya. Nah, yang mematikan itu adalah Allah. Kita tidak boleh mengatakan yang mematikan itu malaikat, kecuali dengan catatan yang mematikan malaikat dengan perintah Allah, dengan izin Allah dan dengan kehendak Allah. Yang menurunkan hujan Bu, Allah atau malaikat Mikail? Allah Bu, ya, yang menurunkan hujan itu Allah. Boleh dikatakan Mikail, tapi ada catatannya dengan perintah Allah, dengan kehendak Allah. Nah, dan begitu seterusnya, ya, begitu seterusnya. Ya, pengaturan malaikat terhadap alam semesta itu harus disebutkan dengan sebab, ya, dengan atas dasar perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seseorang, dan suami istri dengan satu orang anaknya laki-laki, masih kecil lah, masih di bawah umur 5 tahun. Ya, dari kalangan tetangga sebelah, jauh jauh Bu ya. Qadarullah di jalan raya mereka mengalami kecelakaan. Ya, si suami luka-luka, si istri luka-luka, ngebel keluarganya. Ya, biasa. Kalau pertama kali ditanyakan siapanya Bu? Anaknya kan? Bagaimana si Fulan? Apa kata mereka? Alhamdulillah diselamatkan oleh malaikat. Boleh begitu Bu? Gak boleh Bu. Kita harus mengatakan yang menyelamatkan adalah Allah. Walaupun yang berbuat secara langsung menyelamatkan anak itu adalah malaikat. Kita yakin malaikat itu, kemarin sudah berlalu penjelasannya, ada al-mu'aqibat. Ada malaikat-malaikat yang senantiasa mengiringi dan menjaga kita dari arah depan kita, dari arah belakang kita, yang melindungi kita dari mu'tiyat, dari segala sesuatu yang membahayakan
kita. Masalah kemudian kadang-kadang kita celaka itu sudah menjadi bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh dikatakan diselamatkan oleh malaikat. Yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, fal malaikatu Rasulullah fi khalqihi wa amrihi. Maka para malaikat itu adalah rasul-rasul Allah. Ya, para malaikat itu adalah rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah kepada makhluk-makhluknya dan untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Wasmul malaki yatadammanu annahu rasul. Karena ya nama mereka itu namanya malak ya. Kalau satu orang namanya malak, jamaknya malaika. Kata-kata malak itu sendiri secara bahasa artinya adalah utusan. Ya, malak itu secara bahasa artinya rasul atau utusan. Li'annahu minal mulukah bima'na ar-risalah. Karena al-malak itu berasal dari kata mulukah. Mulukah artinya adalah risalah. Risalah itu artinya misi atau tugas. Jadi malak adalah makhluk yang diberi tugas. Nah, makhluk yang diberi tugas, makhluk yang dibebani misi oleh penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Fatir ayat yang kedua apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ja'ilil malaikati rusula." Allah lah yang menjadikan para malaikat itu sebagai rasul-rasul, sebagai utusan-utusan. Ya, ja'ilil malaikati rusula. Allah lah yang menjadikan para malaikat itu sebagai para rasul atau para utusan. Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Ya. Dan malaikat-malaikat ini memiliki sayap-sayap dengan bilangan yang berbeda-beda. Para malaikat ini memiliki sayap-sayap dengan bilangan yang berbeda-beda. Ada yang sayapnya 22, 33, dan 44. Nah, ada yang sayapnya 2 pasang, 3 pasang, dan 4 pasang. Wa yazidu fi khalqihi ma yasha. Dan Allah bisa saja menambah pada ciptaannya sebagaimana yang dikehendakinya. Dan yang paling banyak sayapnya adalah malaikat Jibril, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW pernah melihat Jibril alaihissalam dalam wujud aslinya itu 2 kali. Cuma 2 kali Bu ya. Jadi Nabi itu melihat malaikat maut, melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya cuma 2 kali. Ya, Nabi mengatakan malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap syaddal ufuq yang menutupi seluruh ufuk. Jadi ketika Nabi melihat penampakan malaikat maut, malaikat Jibril, Nabi itu tidak bisa melihat ufuk, tidak bisa melihat kaki langit karena dipenuhi oleh sosok Jibril alaihissalam. Pernah ada yang bertanya ya, sebenarnya malaikat ini wujudnya seperti apa? Kita katakan Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak pernah merincinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak pernah merincinya bagaimana wujud fisik mereka. Hanya saja bisa dikatakan bahwa secara umum mereka ini mirip manusia. Secara umum ya. Nah, secara umum mereka ini mirip manusia, tetapi mereka bersayap. Nah, wa qala ta'ala wal mursalati urfa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para malaikat wal mursalati urfa. Mursal dari kata arsala yursilu. Arsala yursilu artinya mengutus. Mursal berarti yang diutus. Allah berfirman wal mursalati urfa, demi malaikat-malaikat, demi utusan-utusan yang diutus untuk membawa kebaikan. Ya, jadi malaikat itu adalah rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini perlu kita sebutkan bahwasannya posisi, dan ini sudah pernah kita sebutkan sebelumnya. Posisi malaikat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala
tidak sama dengan posisi para menteri di sisi raja. Ya, karena ada yang menyamakan. Mereka mengatakan bahwasanya para malaikat itu tabubahnya menteri bagi presiden atau bagi para raja. Itu nggak betul. Nah, seorang presiden, seorang raja itu punya menteri-menteri, ya, pembantu-pembantu karena dia tidak bisa mengerjakan tugasnya dengan sendiri. Presiden nggak bisa mengurusi seluruh urusan sendirian. Raja tidak bisa mengurus seluruh urusan sendirian. Makanya mereka butuh kepada para menteri, butuh kepada gubernur dan seterusnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ya, dia memiliki malaikat-malaikat yang mengatur urusan-urusan makhluknya. Ya, itu bukan karena Allah tidak bisa mengatur makhluknya sendirian saja. Bahkan Allah menciptakan mereka, membebani mereka untuk mengatur sebagai urusan makhluk itu untuk menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang bos berangkat ke kantor, ada sopir pribadinya itu, Bu. Nanti ada yang bawakan kopernya, ada yang bukakan pintunya. Ya sementara dia bisa kok nyetir sendiri, bisa bawa koper sendiri, bisa buka pintu sendiri. Terus untuk apa pembantu-pembantu ini, Bu? Untuk menambah kemuliaannya. Begitu juga para malaikat. Para malaikat itu tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengatur urusan seluruh alam semesta. Allah bisa mengatur seluruh urusan alam semesta sendirian saja. Tidak ada satu urusan pun yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah apabila menghendaki sesuatu cukup baginya mengatakan kun fayakun. Sebagaimana firman-Nya, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala, apabila dia menghendaki sesuatu apapun itu, maka cukup baginya mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi malaikat ini bukan menteri-menterinya Allah, bukan. Ya, malaikat-malaikat ini Allah cipta untuk mengurus sebagian urusan makhluknya untuk menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Rasulullah fi tanfidhi amrihi al-kaunihi. Maka mereka, yakni para rasul, maka mereka, yakni para malaikat adalah rasul-rasulnya Allah, utusan-utusannya Allah untuk menunaikan perintah-perintah Allah yang bersifat kauniyah, perintah-perintah Allah bagi alam semesta. Alladzi yudabbiru bihi samawati wal arda, yang dengan itulah Allah Subhanahu wa taala mengatur langit dan bumi. Allah yang mengatur langit, Allah yang mengatur bumi, ya, melalui perintahnya kepada malaikat-malaikatnya, melalui perintahnya kepada malaikat-malaikatnya. Fahum rusuluhu fi tadbiri amrihi atihi, sebagaimana mereka, yakni para malaikat, juga utusan-utusan Allah di dalam merealisasikan perintah-perintah Allah yang terkait dengan urusan keagamaan. Nah, urusan keagamaan alladzi tanzilu bihi 'ala rusuli minal bashar, yaitu malaikat-malaikat yang turun dengan perintah Allah kepada rasul-rasul Allah dari kalangan manusia. Jadi maksudnya begini, Bu, para malaikat ini yang mengatur seluruh urusan, ya, baik urusan alam semesta maupun urusan agama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala yunazzilul malaikata. Apa kata Allah? Yunazzilu al-malaikata birruhi min amrihi 'ala man yasha' min ibadihi. Allah mengatakan Allah lah yang menurunkan para malaikat dengan membawa ruh. Apa yang maksud dengan ruh di sini, Bu? Wahyu. Ya, yang maksud dengan ruh di sini adalah wahyu. Nah, telah berlalu penjelasan ruh itu kadang-kadang dimaksudkan dengannya adalah
apa jiwa ya, nyawa ya. Kadang-kadang yang masuk dengan roh adalah Jibril dan kadang-kadang yang masuk dengan roh adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya dengan membawa ruh, yakni membawa wahyu dengan perintahnya. Ala mayyasha min ibadihi, kepada siapapun yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Agar rasul-rasul tersebut memberi peringatan kepada kaumnya. Bagaimana peringatannya? Annahu la ilaha illa ana fattaqun, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Maka bertakwalah kalian kepadaku. Jadi urusan kehidupan penduduk langit dan penduduk bumi itu diatur oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Urusan agama mereka juga diatur oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang mengutus sebagian malaikat-malaikatnya untuk membawa wahyu dari sisinya kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Nah, wa qala ta'ala Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Ibu ya. Allah memilih rasul-rasul dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia. Nah, di sini katakan Allah yastafi. Istofa, yastafi itu artinya memilih, Bu. Ya, istofa, yastafi itu artinya memilih. Nah, maf'ulnya atau objeknya namanya Mustafa. Berarti Mustafa secara bahasa artinya apa, Bu? Mustafa secara bahasa artinya adalah orang pilihan. Ya, para rasul itu seluruhnya Mustafa. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innistafaituka bi risalati wa bi kalami. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa untuk mendatangi bukit Tur dan Allah berkata kepadanya. Allah mengatakan innistafaituka, sesungguhnya aku telah memilihmu wahai Musa. Bi risalati wa bi kalami, untuk menerima risalah dari sisiku dan untuk berbicara secara langsung kepadaku. Itu Bu, ya, makna dari Mustafa. Mustafa artinya orang pilihan. Kemudian kata-kata Mustafa ini kalau kemasukan alif lam al-Mustafa, siapa itu al-Mustafa? Kalau Mustafa banyak, Bu. Seluruh nabi itu Mustafa. Nabi Isa itu Mustafa. Nabi Musa itu Mustafa. Nabi Ibrahim itu Mustafa. Ya, seluruh makhluk pilihan Allah itu namanya Mustafa. Tetapi kata-kata Mustafa ini kalau kemasukan alif lam, maksudnya siapa, Bu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau dikatakan Al Mustafa, telah berkata Al Mustafa, maksudnya adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Isa, bukan Musa, bukan Ibrahim alaihi wasallam, dan bukan yang lainnya. Nah, Al Mustafa artinya adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di Mandailing Natal sana, Bu, ada pesantren namanya apa? Al Mustafawiyah ya. Nah, sementara Al Mustafa siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Mustafawiyah sama dengan Muhammadiyah kan, Bu? Al Mustafa kan Muhammad kan, Bu? Iya, berarti Mustafawiyah sama dengan Muhammadiyah. Nah, Allah mengatakan Allah yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah telah memilih para rasul, para utusan dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Jadi rasul Allah itu ada dua macam, ada dari kalangan malaikat dan ada dari kalangan manusia. Tetapi kalau disebut dengan rasul begitu saja, maksudnya adalah rasul dari bangsa manusia ya, bukan rasul dari bangsa malaikat. Kita lanjut ya, kita selesaikan. Kemudian beliau mengatakan wa a'dhamuhum Jibrilu alaihi salam, dan yang paling mulia di antara mereka. Nah,
Yang paling mulia di antara para malaikat adalah Jibril alaihissalam. Masih ingat bu tiga malaikat yang paling mulia? Yang pertama Jibril, yang kedua siapa bu? Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil. Jibril kenapa menjadi yang paling mulia? Karena dia mengurusi kehidupan roh, ya, dia mengurusi kehidupan roh dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Mikail mengurusi apa? Kehidupan jasad, ya, kehidupan jasad. Kalau Israfil mengurusi kehidupan yang kedua, kehidupan setelah kematian atau kehidupan setelah kebangkitan. Ini tiga malaikat Allah yang paling mulia, malaikat-malaikat yang mengurus kehidupan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi pernah berdoa dengan menyebut nama Allah, dengan memanggil Allah sebagai Rabb bagi ketiganya. Nah, wa adamuhum Jibrilu alaihi salam. Yang paling mulia di antara mereka adalah Jibril alaihi salam, wa huwa aminul wahyi. Ya, kenapa dia menjadi malaikat yang paling mulia? Karena dia adalah aminul wahyi. Dia yang dipercaya untuk membawa wahyu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar merupakan sesuatu yang diturunkan dari Rabb-nya seluruh alam. Perhatikan. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu latanzilu, dia benar-benar sesuatu yang diturunkan Rabbil alamin, dari sisi Rabb-nya seluruh alam semesta. Makanya Al-Quran itu disebut dengan At-Tanzil. At-Tanzil maknanya munazzal. Munazzal itu artinya sesuatu yang diturunkan. Turun itu dari mana ke mana, Bu? Bu, turun dari mana ke mana? Bu, turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, atau dari Bu, turun itu dari mana ke mana? Dari belakang ke depan, dari kanan ke kiri, atau dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah. Al-Quran itu tanzil. Tanzil itu munazzal. Munazzal artinya sesuatu yang diturunkan. Diturunkan dari mana? Dari Rohnya seluruh alam semesta. Rohnya alam semesta itu siapa? Allah. Berarti Allah di mana? Di atas. Ya. Innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Rabb-nya alam semesta. Al-Quran dikatakan diturunkan, tuh, diturunkan itu yang namanya turun dari atas ke bawah, dan turunnya dari Rabb-nya seluruh alam semesta. Berarti Allah di atas. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah taala, beliau berkata, ada lebih dari 1.000 dalil, ya, kata beliau, ada lebih dari 1.000 dalil di Al-Quran dan di hadis Nabi yang menyebutkan bahwasannya Allah itu di atas, baik yang lafzon maupun yang makna, yang tekstual maupun yang kontekstual. Yang tekstual maksudnya yang teksnya, yang lafadznya langsung mengatakan Allah di atas. Seperti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Nah, atau seperti firman-Nya, "Amintum man fis sama'." Apakah kalian merasa aman dengan Dia yang berada di langit? Ini dalil yang lafzi, yang tekstual mengatakan Allah itu di atas. Nah, kemudian ada yang kontekstual. Yang kontekstual itu adalah dalil-dalil yang konteksnya, yang maknanya, yang kandungannya menunjukkan kalau Allah itu di atas. Contohnya ini, Allah mengatakan wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar merupakan sesuatu yang diturunkan dari sisi Rabb-nya seluruh alam. Nazala bihi ruhul amin, dibawa turun oleh Ruh Al-Amin. Ya, Al-Quran itu dibawa turun oleh ruh yang terpercaya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menamai Jibril dengan ruh.
Nazala bihi ruhul amin, dibawa turun oleh ruh yang terpercaya, yakni Jibril alaihissalam, ala qalbika litakuna minal mundirin, kepada hatimu wahai Muhammad agar engkau menjadi bagian dari para pemberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasanya orang Arab yang jelas. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus." Katakanlah, yang menurunkan, yang membawa turun Al-Qur'an itu adalah Ruhul Qudus, ruh yang suci. Ruh yang suci di sini maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Qul nazzalahu Ruhul Qudus. Katakanlah, Al-Qur'an itu dibawa turun oleh Ruh Al-Qudus, ruh yang suci. Mir rabbika, dari sisi rohmu. Yang bawa turun Al-Quran siapa di sini, Bu? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika. Katakanlah yang membawanya turun adalah Ruhul Qudus dari sisi rohmu. Siapa yang membawanya turun? Siapa yang bawa turun Al-Quran? Qul nazzalahu ruhul qudus. Katakanlah yang membawanya turun adalah Ruhul Qudus min rabbika, dari sisi rohmu. Siapa yang membawa turun Al-Quran, Bu? Ruhul Qudus. Ruhul Qudus itu siapa? Malaikat Jibril. Dari mana? Dari Rabbika, dari sisi rohmu. Rohmu itu siapa? Allah. Jadi Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril dari sisi Allah, dan dikatakan dibawa turun. Ini juga menunjukkan Allah itu di atas. Bil haqqi. Nah, dan isi dari Al-Quran itu adalah al-haq, kebenaran. Nah, kemudian dikit lagi, Bu, ya, satu paragraf lagi. Waqad a'tallahu al malaikata qudratan 'ala tashakkuli bi ashkalin mukhtalifah. Dan ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan qudrah, memberikan kemampuan kepada malaikat untuk tasyakkur. Tasyakkur itu berubah syakal. Syakal itu wujud. Berarti tasyakkur artinya berubah wujud. Bi askalin mukhtalifatin, dengan apa? Dengan wujud yang beragam. Ini sebagian malaikat, Bu, tidak semua malaikat, ya. Sebagian malaikat itu Allah Subhanahu wa taala beri kemampuan untuk berubah wujud. Nah, faqad ja'u ila Ibrahim wa Lutin alaihi wassalam bi surati adhiyafin. Ya. Dan dahulu pernah ada beberapa orang malaikat Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada Nabi Ibrahim dan juga yang datang kepada Nabi Lut alaihi wassalam dalam wujud sebagai apa? Sebagai tamu. Pernah dengar kisahnya, betul? Ya, Nabi Ibrahim itu pernah didatangi oleh 3 orang asing. Wujudnya manusia, ya, bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Diberi makan, tidak dimakan. Diberi minum juga tidak diminum. Ya, ternyata mereka ini bukan manusia. Mereka ini adalah 3 orang malaikat Allah Subhanahu wa taala yang memberi berita gembira kepada Nabi Ibrahim bahwasanya beliau akan memiliki keturunan. Ya, itu 3 orang malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan 3 orang malaikat yang datang kepada Nabi Lut. Nah, pada malam hari mengingatkan, ya, Nabi Lut untuk membawa siapa? Membawa pengikutnya keluar dari negerinya sebelum memasuki waktu subuh, dan agar beliau meninggalkan istrinya karena istrinya akan menjadi bagian orang yang terkena azab. Ya, para malaikat mengatakan turunnya azab Allah itu pada waktu subuh. Oleh karena itu berangkatlah kalian di akhir malam. Ya, berangkatlah kalian di akhir malam kecuali istri dari Nabi Lut dan orang-orang yang durhaka kepada Nabi Lut. Ya, jadi Nabi Lut itu seorang nabi, istrinya kafir. Nah, istrinya kafir. Ibrahim seorang nabi, bapaknya kafir. Kemudian Nabi Lut juga seorang nabi, anaknya kafir. Nah, anaknya kafir.
Ini Bu ya, jadi pernah ada 3 orang malaikat yang bertamu kepada Nabi Lut mengingatkan bahwasanya adab Allah akan turun di waktu subuh, memerintahkan beliau untuk membawa umatnya keluar dari negeri. Dan pernah juga ada 3 orang malaikat yang datang bertamu kepada Nabi Ibrahim memberi berita gembira bahwasanya beliau akan memiliki keturunan. Sementara ketika itu beliau sudah berusia lanjut. Wa kana Jibrilu ya'ti ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifatin muta'addidatin. Kemudian Jibril alaihissalam itu ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam wujud yang berbeda-beda. Ya, dalam wujud yang berbeda-beda. Taratan ta'ti fi surati Diyah al-Kalbi. Ya, Malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rupa dia al-Kalbi. Dia al-Kalbi ini ya orang yang hidup pada masa itu. Ini yang pertama. Nabi Jibril alaihissalam pernah mendatangi Nabi SAW dalam wujud dia al-Kalbi. Wa taratan fi surati Arabiyyin, dan ada kalanya Jibril datang kepada Nabi dalam wujud seorang Arabi, orang pedalaman. Seperti di dalam hadis Jibril, ketika Jibril datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Wa taratan fi suratihi allati khuliqa 'alaiha, dan ada kalanya Jibril itu datang kepada Nabi SAW dalam wujud aslinya, di mana dia diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qad mithlu hada marrataini, dan ini hanya terjadi 2 kali. Tadi sudah sebutkan Jibril itu mendatangi Nabi dalam wujud aslinya cuma 2 kali saja. Wadhalika li'anna al-bashar la yastati'una an yaraw al-malaka bi suratihi al-asliyati. Yang demikian itu karena asalnya manusia tidak mampu untuk melihat malaikat dalam wujud aslinya. Ini asalnya, ya. Ini asalnya. Ya, yang demikian itu karena sesungguhnya manusia tidak mampu melihat para malaikat dalam wujud aslinya. Walamma iftara al-musyrikuna an yursilallahu ilaihim malakan, dan ketika orang-orang musyrik itu usul agar yang diutus kepada mereka sebagai rasul adalah seorang malaikat. Ini lancangnya orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mengatakan, kenapa yang diutus sebagai rasul bagi kami manusia biasa yang sama dengan kami, yang makan, minum, berjalan di pasar, ya, kemudian beristri dan beranak. Mereka komplain, kenapa Rasul itu kalau memang dari sisi Allah juga manusia biasa seperti kami. Nah, bahkan kebanyakannya Rasul itu dari kalangan orang-orang yang lemah. Maka orang-orang musyrik usul, kalau memang Allah mau mengutus Rasulnya, utusannya, utus saja seorang malaikat, kami pasti beriman kepadanya. Iya, kalau yang ngaku-ngaku sebagai Rasul itu manusia, kami ragu jangan-jangan dia berdusta. Ya, ini kelancangan orang-orang musyrik usul agar yang menjadi Rasul itu malaikat, bukan manusia. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yanzurun." Apa kata Allah? Seandainya yang kami turunkan itu adalah seorang malaikat, seandainya yang kami jadikan sebagai rasul bagi mereka adalah seorang malaikat, laqudiyal amru, maka selesailah sudah urusannya dan mereka tidak akan diberi tanggung, hancur mereka. Ya, seandainya menjadi rasul itu adalah malaikat. Walau ja'alna malakan la ja'alnahu rajulan. Dan seandainya, ini cuma seandainya lah yang kami jadikan sebagai rasul itu seorang malaikat, pasti akan kami jadikan, ya, rasul dari malaikat tersebut dari jenis laki-laki. Ini Bu menunjukkan, ya, jenis laki-laki dan perempuan itu tidak berlaku bagi malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya malaikat itu laki-laki atau perempuan, ya bukan laki-laki, bukan perempuan. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa tidak? Jenis laki-laki dan perempuan itu kan Allah yang menciptakan.
Itu berlaku bagi manusia, berlaku bagi jin, berlaku juga bagi hewan. Tapi kalau bagi hewan namanya bukan laki-laki dan perempuan, namanya apa Bu? Jantan dan betina, ya. Kalau malaikat tidak berlaku, ya, pembagian laki-laki dan perempuan. Kok bisa? Ya bisa lah. Ya, batu itu nggak ada batu laki-laki, batu perempuan. Makhluk Allah kan. Nah, tetapi kata Allah, seandainya lah yang kami jadikan sebagai rasul itu malaikat, akan tetap kami jadikan dia seorang laki-laki. Ya, nggak ada ceritanya Bu ya, nabi itu perempuan nggak ada. Di Indonesia aja ada nabi perempuan. Kemudian la lalabasna alaihim mayyabisun, dan pasti akan kami jadikan mereka itu ragu. Ya, rasulnya dari bangsa manusia mereka ragu, belumlah yang kami jadikan rasul dari bangsa malaikat, mereka juga pasti akan ragu. Ailau ba'atsna ilal bashari rasulan malakiyyan. Maksudnya kata Syekh, seandainya kami utus kepada manusia itu rasul dari bangsa malaikat, lakana ala hayyatir rajul. Tentulah rasul itu dalam wujud seorang laki-laki. Liyumkinahum mukhatabahu wal ittiba bil akhdi anhu. Ya, agar mereka mampu berkomunikasi dengannya dan mengambil pelajaran darinya. Nah, karena kalau rasulnya perempuan, nanti kaum laki-laki jumpainya gimana? Kan ribet itu, Bu. Ya, rasulnya perempuan, hai pulang yang imami siapa? Kan gitu, Bu. Nah, jadi rasul itu seluruhnya dari kalangan laki-laki. Sampai seandainya pun rasul itu dari bangsa malaikat, maka malaikat ini juga akan Allah jadikan sebagai seorang laki-laki. Li'annahu la jinsin yahnisu bi jinsihi, karena setiap jenis itu dia akan merasa nyaman dengan jenisnya. Makanya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan pasangan bagi kita dari jenisnya apa, Bu? Dari jenis kita juga. Ya, dari jenis kita juga. Sini saya mengatakan li'annahu la jinsin yahnisu bi jinsihi, karena setiap jenis itu akan merasa nyaman dengan yang sejenis dengannya. Ya, kalau malaikat, kalau rasulnya malaikat, gawatlah kita, Bu. Malaikat tidak punya rasa letih. Ya, nanti malaikatnya sholat 1000 rakaat, gimana kita, Bu? Malaikatnya puasa, ya, terus menerus tanpa berbuka dan tanpa sahur, kan gawat itu. Ya, makanya yang dijadikan rasul bagi manusia juga dari bangsa manusia agar bisa ditiru, ya, agar bisa ditiru. Nah, kaum muslimat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang keimanan terhadap malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di awal pembahasan kita sudah sebutkan tujuan dari pembahasan kita ini adalah untuk mengetahui keagungan para malaikat agar kita bisa lebih memahami kemuliaan Allah kita Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita ditutup, mungkin ada pertanyaan, kita tutup dulu yang online. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah apabila ada yang bunuh diri, kalau orang itu meninggal, apakah sudah menjadi takdirnya yang Allah sudah mengaturnya? Jazakallahu khairan. Ada yang bisa jawab, Bu? Itu takdir bukan, Bu? Itu takdir bukan? Ya, takdir tidak ada yang terjadi kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan tidak baginya untuk bunuh diri. Allah mengizinkan tidak baginya untuk bunuh diri? Tidak. Dia bisa pilih tidak untuk bunuh diri atau untuk tidak bunuh diri? Bisa. Nah, maka yang salah siapa? Yang menakdirkan atau yang memilih takdir yang buruk? Yang salah adalah yang memilih takdir yang buruk. Allah sudah beri jalan baginya untuk mempertahankan kehidupannya atau untuk mengakhiri kehidupannya. Dalam keadaan Allah juga sudah memerintah dan melarangnya. Allah memerintahnya untuk menjaga kehidupannya.
dan melarangnya untuk bunuh diri. Kalau dia taat kepada perintah Allah, dia akan majelis ilmu itu biasanya berupa kemudian karena terbiasa itu majelis ilmu itu tidak berulang sedikit kemudian karena tidak ya apa Ustaz? Jaringan di HP itu Ustaz mati. Bisa ke sini Ustaz. Terdekat. iya kita kemarin. Kemudian majelis itu tidak berpulang sedikit karena tidak ada orang. Hanya misalnya yang hadir saya hadir ini 30 orang, pekan kemarin 50 orang, berarti berapa yang hadir Bu? 20 orang. Terus majelisnya lebih mulia yang mana? Yang kemarin atau yang sekarang? Sama saja. Kemuliaan majelis ilmu itu tidak ditentukan oleh siapa yang datang, tetapi ditentukan kepada apa yang disampaikan di dalam majelis tersebut. Maka selama majelis tersebut ya isinya adalah dibacakan padanya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, asar para salaf dan perkataan para ulama, itu adalah majelis yang mulia. Nah, itu majelis yang mulia yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka kebalikannya kalau majelis itu, walaupun mereknya majelis ilmu, majelis taklim, tapi isinya kemaksiatan seperti apa misalnya? Seperti membicarakan kebid'ahan, kemudian sholawatan sambil joget-joget, itu tidak ada keberkahannya. Tidak ada keberkahannya. Nah, bahkan itu merupakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis ilmu itu dia adalah majelis yang mulia. Selama yang disampaikan di dalamnya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di atas manhaj nabawiyah. Dan tidak ditentukan berapa yang mendatanginya dan siapa yang mendatanginya.
Dari sini kita paham mafhum mukhalafatnya. Kalau di majelis tersebut tidak diingatkan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka majelis yang tersebut tidak ada kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Ada yang pamflet? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan sampai di sini. Untuk kajian ini berikutnya nanti kita kondisikan lagi dengan panitia. Kemarin ada permintaan untuk pembahasan fikih puasa. Ya kalau tidak jadi kita kembali ke kajian awal kita meneruskan kajian akidah Islamiyah dari kitab Al-Aqidah atau Hawiyah, insyaallah taala. Demikian tadi kita bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustadz Abu Muhammad Syihabuddin Al-Athari hafizahullah ta'ala atas waktu dan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga Allah merahmati Al-Ustadz, orang tua Ustadz, dan guru-guru Ustadz. Ja'alakillahu mizani hasanatik mu'allim, ahsanallahu ilaik, wa kataballahu ajarik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada seluruh media partner yang telah membantu menyebarkan kebaikan ini. Semoga menjadi amal jariah kepada Antunna. Kemudian jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada segenap pengurus Rumah Quran Syifaul Qulub beserta para musrifah yang telah menyelenggarakan kajian ini dengan baik dan lancar. Semoga menjadi amal jariah kita semuanya. Kemudian kepada seluruh akhwat yang hadir, semoga kehadiran Antunna menjadi asbab turunnya rahmat dan bertambahnya iman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga kita semua istiqomah di jalan Allah, sehingga kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu berikutnya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.